teman-teman semuanya, jumpa bersama saya Ramses. Hari ini kita mau bicara sama Glory Oyong ya. Glory Oyong adalah seorang jurnalis dan news presenter yang sudah menggeluti dunia jurnalistik selama 10 tahun di grup media nasional Kompas Gramedia. Saat ini Glory dipercaya untuk ikut mengembangkan korporasi sebagai Corporate Communications Director Kompas Gramedia. Apa kabar Kak Gloria yang cantik? Halo Ramses, kabar baik. Ya, Kakak sekarang sibuk apa aja ya? Mhm. Jadi, kan setelah tadi kan Ramses sempat bacain ya 10 tahun di dunia jurnalistik. Jadi dulunya kan aku sibuk siaran ya, dan buat berita gitu sebagai produser. Nah, saat ini sedang konsen untuk mengembangkan corporate communication-nya Kompas Gramedia nih. Jadi dari sisi kehumasan, dari sisi ke-PR-an. Nah, karena kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19, jadi juga ikut menangani krisis yang ada di, perusahaan saat ini terkait COVID-19. Jadi penanganan karyawan kita yang mungkin terpapar COVID, terus mendukung vaksinasi, pokoknya masih seputar untuk mengelola komunikasi internal dan eksternal dari perusahaan. Oke, Kakak, Kakak ya, ini saya panggilannya apa ya? Bebas aja Ramses, ini kalau mau kita supaya enak panggil nama juga nggak apa-apa. Oke ya, oke ya, Glory ya. Jadi Ya. Glory, apakah tetap berkegiatan aktif selama pandemi ini atau? Nah, jadi kan memang ya anjuran pemerintah kita sebisa mungkin di rumah aja kan gitu ya. Karena Iya, masa pandemi ini sebisa mungkin mengurangi mobilitas. Tapi nih mau nggak mau ada beberapa kegiatan yang nggak bisa di rumah aja kan. Kita tetap harus keluar kantor, keluar rumah gitu ya, ke kantor sesekali. Dan juga untuk kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat gitu ya, seperti CSR kita dan juga kegiatan vaksinasi yang kemarin kita dukung juga kan harus ketemu orang nih. Jadi tetap dong kita harus jaga protokol kesehatan, jaga imunitas. Kalau aku pribadi sih mau nggak mau ya kita perlengkapi diri dengan imunitas yang baik, vitamin gitu ya, terus olahraga walaupun sebentar, jemur pagi, jemur sore gitu. Terus, ya ketika kita di luar juga jaga protokolnya dengan pakai masker, pakai face shield lagi, kalau boleh kita pakai sarung tangan juga ya untuk menghindari, kita mungkin terpapar dari, droplets gitu ya. Nah, itu aku lakukan semua sih supaya bisa tetap berkegiatan juga di luar, rumah pada saat dibutuhkan, gitu Ramses. oke. Apakah semua pegawai di Kompas Gramedia sudah divaksin? Nah, ini kabar baik nih, waktu awal-awal vaksinasi masih terbatas untuk lansia, itu kita sudah mendorong karyawan untuk bisa ikut program 2+1 waktu itu ya, 2 lansia, 1 orang. Jadi kita dorong mereka untuk bawa orang tuanya divaksin, supaya merekanya juga bisa divaksin. Nah, ketika usia sudah mulai turun dan, vaksinasinya sudah mulai banyak tuh, jadi kita juga semakin cari lagi nih lokasi-lokasi yang melaksanakan vaksinasi. Jadi waktu itu teman-teman, karyawan, staf-staf Kompas Gramedia ini aktif mencari di lingkungan mereka, wilayahnya masuk RT RW rawan vaksin gitu kan. Terus ketika usianya sudah mulai turun lagi ke usia pralansia 50 tahun waktu itu, mereka juga yang usia 50 tahun kita dorong untuk vaksin. Nah, kita juga bekerja sama nih. Kebetulan karena Kompas Gramedia itu terdiri dari bidang usaha yang menjadi prioritas pemerintah, media, kemudian, guru ya, karena kita punya Universitas Multimedia Nusantara, dan juga pariwisata yaitu ya ada hotel, ada IO. Jadi semuanya itu kan masuk prioritas awal-awal vaksinasi sebagai pelayan publik. Nah, di situ kita dorong juga untuk ikut program vaksinasi. Terakhir kita kerjasama dengan Dewan Pers Indonesia untuk melaksanakan tidak hanya untuk karyawan Kompas Gramedia, tapi juga untuk jurnalis di Jabodetabek ini ya, utamanya karena lokasinya ada di sini, itu untuk 10.000 pekerja media dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kantor. Jadi semuanya sih sekarang sudah divaksin kecuali mereka yang tidak bisa divaksin karena komorbid, mungkin sedang hamil atau punya penyakit bawaan lainnya. Jadi yang lain udah sih syukurnya untuk membuat herd immunity ya, supaya Iya, kita lebih cepat selesai nih pandemi COVID-19-nya. iya betul, herd immunity ya itu yang sangat penting. Mmm, jadi, Kompas Gramedia itu adalah perusahaan media yang sangat besar, dan
pioneer ya di Indonesia. Apa yang dilakukan untuk, mendukung penurunan tingkat penyakit COVID di Indonesia? Mhm. Ya, kalau dari sisi perusahaan tentu kita ikut anjuran pemerintah ya, pada saat PPKM nih saat ini, bidang-bidang yang non esensial kan diminta untuk tidak work from office. Nah, kita taat peraturan juga, bidang-bidang yang tidak esensial itu semuanya kantornya ditutup nih, jadi nggak ikut beroperasi seperti toko buku Gramedia. Jadi, itu mengikuti aturan pemerintah. Tapi ada bidang-bidang yang pekerjaannya harus pada saat ini berjalan karena termasuk kategori yang esensial seperti salah satunya media itu tetap berjalan dengan jumlah orang yang sangat minimal. Jadi yang masuk kantor itu 25% dari total jumlah karyawan di satu tempat itu, di kantor itu. Nah, dengan cara kita mengikuti anjuran pemerintah PPKM ini karena masih diperpanjang, mudah-mudahan ya angka penularan COVID-nya juga menurun. Yang tadi vaksinasi tentu kita udah dorong semuanya untuk ikut divaksin. Nggak pilih-pilih vaksin, pokoknya ada kesempatan, ayo ikut Ya. divaksin. Jangan mau AstraZeneca, mau Sinovac, nanti mau Moderna, mau Pfizer, akhirnya nunda-nunda. Enggak ya. Jadi kita dorong semua karyawan untuk tidak pilih-pilih vaksin dan syukurnya semua sudah divaksin. Terus yang berikutnya kita cukup ketat juga untuk protokol kesehatan di kantornya nih. Jadi pada saat ada karyawan yang baru pergi dari luar kota atau baru pulang gitu ya, itu mereka juga harus wajib swab PCR. Kemudian bagi mereka yang kena tracing kontak erat itu juga wajib swab PCR. Ketika mereka masuk ke lingkungan kantor juga ada aturan untuk terus memakai masker. Sekarang malah ganda ya, jadi pakai maskernya 2 lapis. Kemudian cek suhu, kemudian juga cuci tangan di setiap area masuk. Semuanya kita ikuti peraturan pemerintah tersebut. Dan yang paling penting nih, karena kita juga adalah perusahaan media, menyebarkan informasi yang benar supaya masyarakat nggak takut gitu ya dengan Ya. informasi hoax yang beredar. Jadi dengan menyebarkan informasi yang benar, kita ikut juga membantu pemerintah untuk bisa mengatasi pandemi ini. Gitu harapannya. Iya, jadi, bagaimana media membantu, penangkalan, hoax untuk COVID ya? Mhm. Nah, ini penting juga ya karena udah banyak juga channel mungkin yang kita tahu untuk memeriksa berita ini hoax atau benar. Itu yang ada di sosial media, yang ada di mesin pencari ya, Google dan lain sebagainya, itu kita bisa dengan mudah mengecek ini beritanya benar atau enggak sih, disediakan oleh Kominfo. Tapi sebagai media independen yang sudah punya track record selama kan kita Kompas juga udah masuk 50 tahun kedua ya dari perusahaan Kompas Gramedia sendiri. Jadi kita selalu berusaha menghadirkan berita yang terpercaya nih. Jadi semua berita yang dibaca di kompas.com, Kompas ID, Jaringan Grid, Jaringan Tribun, Radio Sonora Smart dan teman-teman grup dari Kompas Gramedia ini sudah dapat dipastikan adalah berita yang benar. Jadi dengan kita hadirkan fakta-fakta yang benar, mudah-mudahan tidak banyak berita hoax yang beredar. Oke, bagaimana, mengenai lingkungan di Indonesia, Mhm. menurut Glory? Apa saja yang bisa diperbaiki untuk kesehatan? Ya. Mhm. Iya, kalau kita lihat masa pandemi sekarang ini kan kita semua jadi perhatian ya Ramses sama kesehatan, sama Iya. lingkungan. Kalau tadinya mungkin awareness soal lingkungan hidup gitu ya, kesehatan itu belum terlalu tinggi, tapi ketika ada pandemi ini orang jadi sadar loh, kita harus segera menjaga nih bumi kita gitu ya supaya nggak banyak lagi mungkin virus-virus atau penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Kalau lihat gambar background belakang saya ini, nih Menara Kompas yang langitnya biru sekali, kita kepingin ya sebenarnya Jakarta paling tidak sebagai ibu kota dan nanti kota-kota lain di Indonesia tuh bisa bersih kayak gini kan. Jadi kita tentu berharap supaya polusi udara itu bisa berkurang gitu kan. Yang saya lihat di kota besar itu polusi udara masih sangat tinggi. Bahkan kalau kamu lihat ya di beberapa lokasi titik di Jakarta tuh yang ada kadar untuk mengukur kebersihan udara itu mengkhawatirkan banget angkanya ya tingkat polusi kita. Ketika PPKM dilakukan, wah itu terlihat banget ya langitnya bisa biru banget gitu ya, beda dari hari-hari biasa yang kayaknya ketutupan sama asap knalpot kendaraan gitu kan. Jadi menurut saya sih yang perlu kita tingkatkan lagi untuk Indonesia lebih baik ya salah satunya lewat menjaga kualitas udara, lingkungan yang sehat, baru nanti merembet ke hal-hal yang lainnya. Iya, emang Indonesia itu, eee, top berapa ya, top 10 atau 5 terpolusi di dunia ya. Jadi, Hmm. mmm, bagaimana pendapat, Kak Glory, mengenai kendaraan, listrik?
Ini kayaknya udah masa depan kita nih, Ramses, sudah nggak bisa terhindarkan ya. Kalau dulu bicara kendaraan listrik, mungkin orang-orang, wah itu masih jauh gitu kan. Tapi sekarang udah banyak banget perusahaan otomotif yang mengeluarkan produk-produk otomotifnya yang listrik atau yang hybrid lah paling enggak ya. Jadi menurut saya ini udah bukan masa yang akan datang banget, tapi ini sekarang udah terjadi, udah happening gitu. Dan kalau kita lihat masyarakat kita juga udah semakin peduli tidak menggunakan lagi bahan bakar minyak gitu ya, karena udah ada yang tadinya kan sebelumnya dari solar gitu ya, terus kemudian bahan bakar minyak, premium dan sebagainya, ke ya, alternatifnya waktu itu kan gas ya. Dan setelah gas kayaknya sekarang lebih advance lagi memang listrik gitu kan. Dan kalau kita lihat dengan kendaraan listrik itu emisinya juga jauh berkurang, polusi udaranya jauh berkurang. Tinggal bagaimana masyarakat kita bisa menyesuaikan nih dengan pola yang baru. Berarti kan tempat-tempat pengisian atau chargingnya juga harus ada gitu kan. Dan juga jangan sampai kita dibombardir sama produk-produk impor semua. Kalau bisa ada dong produk otomotif listrik yang karya anak bangsa. Jadi otomotif di dalam negeri juga bisa bangkit gitu. Nah ini sih harapan saya ya kalau kita melihat ke depannya mobil listrik, kendaraan listrik gitu ya. Ini adalah hal yang harus kita tuju untuk lingkungan hidup yang lebih sehat sih. Oke, ya, jadi salah satu perusahaan eee, yang bikin, bis listrik itu, mobil anak bangsa ya, mobil anak bangsa. Mereka punya, bis listrik yang mau Mhm. pakai buat, dipakai masyarakat ya. Mhm. Mmm, ya, dan itu, bis listriknya itu, dibuat, Indonesia, buatan Indonesia. Wow. Ini kalau nanti sudah, massal pasti lebih bagus lagi ya Ramses, karena kan kalau kendaraan pribadi dipakai satu 2 orang gitu ya, atau satu keluarga. Tapi kalau bus, sudah transportasi umum gitu kan, dan sudah listrik pula, ini kayaknya dampaknya akan masif sih, karena yang gunakan juga banyak. Lalu kalau di jalan-jalan raya, kendaraan umum listrik ini kemudian sudah beroperasi, tentu polusi udaranya juga bisa lebih terkendali. Jadi mudah-mudahan segera bisa terwujud nih. Kapan rencananya yang mobil listrik tadi Ramses bilang akan kira-kira bisa kita lihat ya di jalan ya? Eee, Kalau di jalan sebenarnya saya agak, eee, gimana ya, masih unsure, tapi, bis listriknya sekarang emang udah dibikin. Jadi, waktu itu, Mmm, mhm. eee, beberapa influencer dan dokter udah coba, bis listriknya Mhm. sama, Pak Muldoko, bulan lalu deh. Mhm. Wow, berarti udah ada trial ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa lihat. Dan ini tadi ada kaitannya sangat erat sekali dengan kondisi kesehatan juga loh Ramses, karena kan begitu, polusi udara berkurang, penyakit-penyakit terkait dengan pernafasan ya, mudah-mudahan juga bisa menurun angkanya nih, supaya, tidak memperparah juga kondisi kita kan lagi pandemi Covid yang orang banyak terkena ya infeksi di pernafasan dan juga kesehatannya kan. Jadi mudah-mudahan Indonesia juga bisa naik rankingnya dari kota yang tadi katanya Ramses polusi tertinggi top 10 gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa jadi kota yang ramah lingkungan, polusi udaranya juga semakin menurun begitu ya, dan kita bisa jadi juga contoh gitu di mata dunia. Mudah-mudahan ya semuanya terwujud. Iya, iya, iya. Eee, apakah, eee Kak Glory tahu nggak, ada teman atau keluarga yang, alergi dengan polusi di Jakarta? Mhm. Wah, kalau ini relate banget. Aku sendiri kan dulunya asma ya, Ramses. Jadi, dengan kondisi yang sangat sensitif sama asap gitu ya, mau asap rokok, asap kendaraan, kayaknya aku juga termasuk orang yang sangat terganggu dengan polusi gitu kan, dengan, asap gitu. Jadi, kalau alergi sih aku dan keluarga, wah ini kayaknya juga alergi nih sama asap gitu ya, Heeh. sama mudah ada gangguan pernapasan juga. Kebetulan kan anakku yang besar juga ada sensitif, eee,
kan dia ada dermatitis atopin nih yang katanya juga bisa mempengaruhi ke pernafasan dan juga pencernaan. Jadi aku sangat hati-hati sekali kalau mau bawa dia keluar juga, sangat menghindari jalan raya yang banyak polusi gitu-gitu sih. Dan dengan adanya tadi ya inovasi untuk membuat mobil listrik untuk kendaraan umum itu sangat membantu sekali untuk lingkungan kita. Mudah-mudahan juga bisa menghemat penggunaan bahan bakar ya, karena kan bahan bakar ini dari alam terbatas jumlahnya, nggak mungkin ada terus, pasti suatu saat akan habis. Jadi dengan energi terbarukan, listrik salah satunya ini bisa menjadi solusi untuk penggunaan energi kita. Iya, iya, betul, betul, betul sekali. Oke, ini balik ke COVID ya. Sekarang tingkat COVID di Indonesia sangat tinggi. Jadi, menurut Kak Glory, solusinya apa ya buat mungkin menurunkan cakupan COVID dan achieve herd immunity ya? Mhm. Kayaknya nggak ada cara lain selain vaksinasi nih saat ini. Jadi vaksin itu Iya, merupakan satu-satunya solusi yang paling cepat bisa kita lakukan dan sudah ada di tengah-tengah kita. Karena kalau mau menunggu obat yang paling efektif untuk COVID, rasanya mungkin butuh waktu ya bertahun-tahun. Ketika dulu zaman influenza menjadi pandemi, orang untuk bisa menemukan obat yang tepat itu kan juga butuh waktu. Nah, kalau COVID-19 juga sama. Kita mungkin udah 2 tahun nih mengalami pandemi COVID-19, rasanya udah bosen ya di rumah aja harus pakai masker dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak taat prokes, lebih lama lagi loh. Jadi kasusnya tuh bisa nggak selesai-selesai. Yang kedua untuk herd immunity memang satu-satunya cara ya pakai harus divaksinasi meskipun saat ini risetnya terkait dengan vaksinasi terbatas, tapi itu adalah satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini mendukung vaksinasi. Jadi jangan sampai jadi ikut kelompok yang menolak vaksin, jangan iya, sampai jadi bagian dari komunitas masyarakat yang mempertanyakan vaksin gitu ya, karena itu sudah menjadi solusi yang terbaik dan pemerintah sudah menyediakan gratis loh. Ini benar-benar apa ya hikmah banget nih kita dapat vaksin disediakan gratis oleh pemerintah. Artinya tinggal kita menyediakan diri kan, nggak perlu harus keluar biaya. Nah, jadi menurut saya satu-satunya upaya yang bisa dilakukan untuk pandemi cepat selesai, herd immunity-nya itu bisa tercapai ya dengan vaksinasi. ya, ayo semua vaksinasi, ayo. Ya, Yes, free. vaksinasi. Dan jangan lupa 3T ya. Jadi setelah vaksin itu kan kita juga mendukung nih apa tuh 3T, testing, tracing, treatment. Jadi kita juga menyediakan diri untuk di-testing gitu ya ketika ada kasus positif, kemudian ada tracing tadi ya kontak erat, telusur kontak erat untuk dapat lebih membuat satu kasus itu terkotak gitu ya. Jadi supaya orang-orang yang berkontak erat dengan orang yang positif ini nggak kemana-mana gitu ya, dia isolasi juga. Dan yang ketiga, jika kita positif COVID, jangan menganggap itu tabu, tapi sediakanlah dirimu untuk bisa dirawat, di treatment. Jadi itu mudah-mudahan yang harus kita ingat setelah divaksin, 3T juga kita ikuti, dan prokesnya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, batasi mobilitas gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan kalau kita semua lakukan cepat selesai pandeminya. Iya, oke, mantap ya. Semoga Kak Glory sehat selalu ya, dan bisa memajukan masyarakat Indonesia bersama media Kompas Gramedia. Ya. Uh, ya, dan semoga mobil anak bangsa bisa membantu memproduksi bis listrik dari Indonesia untuk menurunkan polusi dan meningkatkan kesehatan lingkungan di Indonesia ya. Salam sehat selalu. Ya, uh, Sama-sama Ramses, sukses ya, juga buat kamu dan mudah-mudahan interview kita ini bisa menginspirasi banyak orang ya, anak-anak muda, millennials untuk bisa ikut ambil bagian membawa perubahan nih untuk bangsa kita, baik itu melalui lingkungan hidup dengan karya-karya anak bangsa, hadir mobil listrik, sama ambil partisipasi aktif untuk mengurangi pandemi kita ini biar cepat selesai. oke, ya. Terima kasih ya Kak Glory buat hari ini atas ilmunya. Uh, Sama-sama. Thank you semuanya for watching. Bye bye.